Oke, kenapa di pabrik peleburan lebih populer dengan penghasilan tinggi? Oke, baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semuanya. Ini di depanku ini adalah mesin pemotong atau press, tapi ini ukurannya kecil. Nah, sedangkan untuk mesin press yang gede banget, yang bertonton, ini adalah contohnya di sini. Nah, oke, jadi bedanya adalah pabrik yang factor, yang berbahaya, tetapi ada safety-nya ya, atau keamanan untuk diri sendiri, itu memang penghasilannya gede banget. Bisa dikatakan tuh 25 ke atas lah ya. Mungkin sahabat pernah dengar penghasilan 30 atau 40-an ya. Itu memang ada di beberapa pabrik yang aku coba bahas di video ini. Nah, ini adalah salah satu contoh dari mesin pemotong atau press kecil. Nah, jadi sahabat lihat sendiri, ini adalah salah satu contoh videonya. Oke, dalam mesin press maupun mesin pemotong itu pasti ada yang namanya sensor ya, atau pelindung diri kita sendiri. Kalau di sini ini ada contoh dari sensornya. Jadi ketika mesin ini turun, mohon maaf ya, ini contohnya adalah di sini ada pisau 4 ya. Ini pisau baja, jadi ini tajam banget. Ini harus berhati-hati ya sahabat semuanya, jangan sampai ngantuk dan teledor. Meskipun ngantuk tapi aman kan Mas? Aman. Ini ada safety-nya juga di sini. Ini ada sensornya. Jadi ketika barangnya diletakkan di sini, ini salah satu contoh aja ya. Apapun bentuknya, oke. Nanti ketika ditekan itu sensor dengan menggunakan tangan seperti ini, dia akan turun ke bawah dan memotong otomatis. Nah, dari sini misalnya tuh seperti ini. Ketika ditekan sensornya, sahabat ngantuk. Nah, ini dia akan naik ke atas ya kan. Jadi tangannya ke sini, dia akan naik ke atas. Contoh lagi. Nah, dia akan naik ke atas. Ini sama dengan press yang segede mungkin bumper mobil ya, gede banget, yang bertonton, itu juga sama. Ketika mesinnya ditekan, dia akan turun ke bawah. Nah, ketika sensornya error atau apapun, itu bahaya banget. Itu tangan bisa putus. Di sini juga sama. Tapi itu jarang terjadi ya, karena ini setiap hari atau setiap minggu itu dicek terus dari sensornya, karena ini untuk safety dan keamanan diri kita semuanya. Di pabrik lain juga sama, itu sama aja begitu. Jadi sensornya itu selalu dicek dan dikontrol supaya tidak terjadi kecelakaan kerja, karena ini sungguh mengerikan ya. Kalau sampai terjepit, ini bisa putus kayak gitu. Nah, oke, beberapa job yang factor, yang laki banget, yang berbahaya, yang banyak sekali mendapatkan penghasilan itu di pabrik. Satu adalah di pabrik peleburan ya. Oke, kenapa di pabrik peleburan lebih populer dengan penghasilan tinggi? Karena satu, di pabrik peleburan itu adalah kerjanya itu berat. Contohnya seperti ini. Nah, karena kerjanya berat, terus panas, kan panas itu untuk yang bagian, mohon maaf ya, yang bagian ngecor maupun mencetak barang, itu kan besinya itu dididihkan dengan suhu di atas 1000 derajat, itu meleleh ya. Jadi kita punya safety, ada masker. Maskernya itu yang masker anti debu yang gede banget itu, yang kayak astronot. Terus sarung tangan, semuanya di safety. Jadi itu karena itu kecipratan besi itu pasti langsung tembus ya, itu harus hati-hati. Nah, kenapa besar? Karena satu, itu sebagai uang tunjangan, karena pabriknya berat kerjanya dan beresiko, makanya dari pihak perusahaan itu memberikan tunjangan seperti bonus per tahunnya itu ada, biasanya itu ada, karena temanku juga banyak yang bekerja di pabrik peleburan, ada bonus tahunan, ada bonus-bonus yang lain ya, supaya karyawannya itu betah dan nyaman. Meskipun kerjanya berat, tapi itu nyaman, maksudnya itu mereka tuh aman gitu loh, menjalani itu oke, karena sesuai dengan penghasilannya. Berikutnya adalah pabrik press ya. Oke, pabrik press contohnya seperti ini. Nah, pabrik press itu memang dikenal dengan pabrik yang ekstrim ya, maksudnya tuh, tapi banyak juga teman kita yang nyaman di pabrik press karena sesuai dengan penghasilannya. Nah, di pabrik press itu juga sama, biasanya tuh ada bonus-bonus tahunan, bonus mingguan, bonus bulanan itu ada ya, ada bonus per tahun, ada yang 4 kali, 3 kali dan sebagainya. Itu tergantung kebijakan dari tempat kerja ya, karena kerjanya bahaya. Tapi tetap ada tadi perusahaan itu tunjangannya itu banyak, itu di pabrik-pabrik tertentu ya. Nah, kemarin yang bertanya untuk bekerja di pabrik seperti itu memang sudah populer di sini. Bahkan banyak juga teman-teman yang menghindari karena mungkin karena takut beresiko ya, tidak sebeduli berapapun penghasilan yang dihasilkan, tapi mungkin karena dia takut beresiko, karena setiap orang punya persepsi berbeda-beda. Ada juga temanku yang suka banget di pabrik yang seperti itu, yang factor ya, yang laki banget. Ada yang di bagian kelas dan sebagainya. Ini pekerjaan yang dikenal di sini tuh yang penghasilannya oke, yang terutama yang di bagian peleburan, press dan lainnya. Ini yang berat-berat ya, itu memang lebih gajinya itu lebih, biasanya ada perbedaan dari yang biasanya, karena
resiko yang dihasilkan di pekerjaan itu cukup berat. Jadi sehingga dari pihak perusahaannya memberikan tunjangan yang lebih daripada yang lain, makanya itu. Nah, untuk masuk di pabrik tersebut itu memang di Korea ini biasanya nggak melihat visa ya. Kayak temanku ini masuk ke peleburan ya, di pabrik-pabrik peleburan itu gajinya keren banget emang, 35 lebih ya, iya 35 ke atas itu wow banget. Cuman itu berat ya. Kalau yang belum terbiasa kerja berat mungkin kaget, tapi kalau udah biasa ya biasa aja. Jadi tergantung ke diri kita sendiri. Oke, apakah semua pekerjaan itu beresiko? Iya, semuanya itu beresiko. Nggak di pabrik pres, di sacul, di semuanya itu beresiko. Jadi tergantung dari diri kita sendiri. Makanya sebelum kita bekerja kita harus berdoa untuk keluarga yang di rumah ya, yang punya saudara yang bekerja di luar negeri, doakan mereka selalu supaya sehat dan tidak terjadi sesuatu yang buruk. Oke, ini adalah video pendek cuplikan mengenai job-job yang di Korea, yang factor-factor yang luar biasa. Tapi nggak usah khawatir ya sahabat semua, karena setiap pekerjaan yang berat itu ada safety-nya, pasti ada. Jadi tidak semenakutkan apa yang sahabat bayangkan. Oke, karena banyak pertanyaan yang mengenai hal ini, jadi sekian dulu videonya. Semoga informasinya membantu untuk teman-teman semuanya yang belum mendapatkan pekerjaan, yang masih nganggur ya mohon maaf, semoga mendapatkan pekerjaan. Dan yang sudah mendapatkan pekerjaan, semoga lancar dan rezekinya diberikan kelancaran selalu. Oke, terima kasih. Saya dari Daegu Korea Selatan, Mas TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya.